menghantam, membuat kami jobless. Saya belajar untuk tidak komplain sama Tuhan. Kenapa? Bagi istri saya sebagai wanita, it's okay lah Jo. Tapi saya sebagai pemimpin keluarga yang menafkahi, it's not okay. Kami perlu beradaptasi. Dan kemudian kita mulai bikin pelayanan online. Lewat YouTube, pelayanan Komsel online lah, Zoom. Pandemik udah mulai berakhir. Gereja-gereja sudah pada buka. Jemaat Komsel kami yang 400 tinggal di Jabodetabek, Jakarta berkata, kami pengen ibadah onsite Pak Jojo dan Ibu Heni. Kami gak punya pengalaman mengembalakan gereja. Kemudian kami baru rasa nyaman di online. Tapi begitu Tuhan menyuruh kami untuk bikin ibadah onsite karena jemaat 400 ini minta, ayo Pak, ayo Ibu, kami ingin beribadah onsite. Aduh Tuhan, baru nyaman di online. Tapi sekali lagi menjawab kebutuhan, kita mulai bikin ibadah onsite. Begitu bikin ibadah onsite, kami boleh melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mau bercerai, tidak jadi bercerai. Karena mereka bisa tangani di gereja. Ada begitu banyak orang-orang yang rindu melayani, akhirnya bisa diakomodir di tempat ini, itu bisa melayani. Baru kami mengerti tujuan Tuhan merusak kami dari seorang penginjil keliling. Kemudian menjadi gembala di online. Udah nyaman 2 tahun di gembala online, dirusak lagi. Sekarang untuk mengembalakan sebuah gereja onsite. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema yaitu manfaat beradaptasi. Kemampuan beradaptasi, tujuan daripada beradaptasi. Bulan ini kita mengangkat tema tentang bersyukur. Orang yang mudah bersyukur adalah orang yang mudah beradaptasi. Orang yang sulit bersyukur adalah orang yang sulit beradaptasi. Karena bersyukur artinya sepakat dengan rencana Tuhan. Bersyukur artinya setuju dengan Tuhan sebagai director dalam kehidupan kita. Karena Dia bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Tapi ketika kita bersyukur bahwa kita sepakat dengan Dia. Kita sepakat dengan rencananya, kita sepakat dengan kehendaknya. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan sama dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik, tidak menjadi turun. Jadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Dan untuk membuat saudara bisa berkembang, untuk membuat saudara bisa bertumbuh, untuk membuat saudara bisa dewasa, untuk membuat saudara bisa mengalami upgrading dan level up, Tuhan perlu merusak rasa aman saudara. Sorry to say, Tuhan punya hobi yaitu merusak rasa aman saudara. Sehingga saudara bisa move on, sehingga saudara bisa berkembang, sehingga saudara bisa bertumbuh, sehingga saudara bisa berada di jalan yang benar. Kata adaptasi artinya adalah penyesuaian. Kata adaptasi artinya perubahan, inovasi. Saudara tahu media untuk kita keluar dari krisis adalah perubahan. Semua perusahaan dan semua orang-orang yang masih berada dalam krisis adalah orang-orang yang tidak mau melakukan sebuah perubahan. Jadi perubahan atau adaptasi merupakan media untuk kita keluar dari krisis. Adaptasi artinya penyelamatan. Berarti kemampuan beradaptasi artinya kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri. Kemampuan untuk bisa berubah. Kemampuan untuk bisa selamat. Natal bicara kemampuan untuk bisa beradaptasi. Natal dalam bahasa Latin artinya natus, yang artinya kelahiran. Bagi seorang wanita ketika dia hamil, maka bukan cuma si wanita yang beradaptasi, suaminya pun perlu beradaptasi. Karena ketika wanita hamil maka terjadi perasaan yang
sepertinya gak pernah dirasakan sebelumnya. Penciumannya jadi mulai tajam, mulai gak bisa mencium bau-bau tertentu, mulai gak bisa makan karena mulai mual-mual dan muntah-muntah. Dan kemudian berjalan waktu, di usia 6 bulan makannya tiba-tiba jadi banyak. Sang suami bingung, kenapa kemarin gak suka makan sekarang jadi makan berlebihan. Dan kita sebagai laki-laki, sebagai suami daripada istri kita yang sedang hamil, kita juga harus bisa sabar-sabar karena emosinya yang tidak stabil. Sekali lagi, kalau perempuan dan wanita tersebut gak bisa beradaptasi, maka anak tersebut tidak bisa lahir. Natal bicara soal kemampuan untuk bisa beradaptasi, di mana Tuhan Yesus yang tinggal di surga, dia harus turun ke bumi. Surga tidak ada kejahatan, surga tidak ada iri hati, surga tidak ada air mata, surga tidak ada bahkan juga pembunuhan, kekerasan. Tuhan yang di surga, untuk bisa menyelamatkan saudara, dia perlu meninggalkan rasa nyaman di surga, untuk datang ke dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, di mana Yesus siap untuk melayani mereka dan mengampuni orang-orang yang ada di planet ini. Natal bicara soal adaptasi, di mana dari seorang pencipta rela lahir di kandang domba. Bayangkan tinggal di singgasana yang bersih, penuh dengan hadirat Tuhan. Dia harus menjelma sebagai manusia tinggal di kandang domba. Dengan kesederhanaan dan kemiskinan, seperti tidak ada tempat tinggal, seperti tidak ada kemampuan untuk bisa tinggal di istana. Tujuan Tuhan lahir di kandang domba, agar dia bisa merangkul semuanya. Kalau Yesus lahir di istana, Bapak Ibu Saudara, hanya cuma orang yang berdarah biru yang bisa berjumpa Yesus. Hanya cuma orang-orang kaya yang mampu berjumpa sama Yesus. Tapi saya bersyukur Yesus lahir di kandang domba, agar setiap kalangan, miskin, kaya, pinter, tidak pinter, berpendidikan, tidak berpendidikan, bisa ketemu sama Yesus. Bukan cuma orang Majus yang ketemu Yesus, tapi juga para gembala di padang yang hidup sederhana bisa berjumpa dengan Yesus. Natal bicara soal adaptasi, yang bersemayam di tempat kudus, rela untuk tinggal di palungan. Sudah tahu palungan ada tempat kasih makan hewan. Karena hewan kalau makan nunduknya agak lelah, itu sebabnya mereka siapkan palungan untuk mereka, para binatang itu makan dari palungan ini. Yesus tidak ada tempat untuk menaruh di spring bed, tapi dia ditaruh di atas palungan, tempat kasih makan hewan. Yesus tidak komplain dengan adaptasi yang begitu ekstrim dari surga. Dari singgasana harus tinggal di kandang domba, harus berada di atas palungan. Dia tidak komplain, tapi dia tetap bersyukur agar menggenapi rencana Tuhan. Tuhan, Yesus adalah Tuhan, menjelma menjadi manusia, adaptasi. Tuhan itu unlimited, Bapak Ibu. Sedangkan manusia limited. Yesus tidak pernah capek ada di surga. Yesus tidak pernah lelah ada di surga. Tapi waktu Yesus ada di bumi, dia bisa lelah, dia bisa capek, dia perlu istirahat. Makanya ketika angin badai bergelombang di atas kapal, murid-murid ketakutan dan kemudian mendapatkan Yesus yang tertidur. Dia rela dari Tuhan yang tidak terbatas jadi Tuhan yang dibatasi dengan tubuh manusia. Natal bicara soal adaptasi. Kita gak bisa komplain sama Tuhan. Kenapa hidupku kemarin sebelum pandemik berkelimpahan? Kenapa sekarang sejak pandemik aku berkekurangan? Kenapa aku kehilangan pekerjaan? Kenapa baru saja sekejap tiba-tiba keluargaku yang kukasih dipanggil Tuhan? Guys, Natal sedang mengajarkan kita untuk bisa menerima perubahan. Itu sebabnya saya mau bagikan pada kita semua tujuan
atau manfaat beradaptasi. Yang pertama, tujuan kenapa kita beradaptasi, perlu berubah Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita dari maut. Adaptasi menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sedangkan kenyamanan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Justru bersyukur dengan ada adaptasi. Bersyukur dengan ada perubahan. Menyelamatkan bukan untuk membunuh kamu. Biasanya di musim dingin, binatang-binatang yang tidak kuat di winter time atau di musim dingin, biasanya mereka melakukan perjalanan yang panjang melintasi negara, melintasi benua untuk bisa sampai di daerah tropical yang cukup hangat. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan namanya maut, sekalipun mereka harus berhadapan dengan namanya pembunuhan, mereka berhadapan dengan predator, mereka harus belajar untuk beradaptasi. Kalau tidak mereka akan punah. Sebagai contoh adalah ikan paus yang lahir di Australia, yang besar di Australia. Begitu musim winter di bulan Mei, mereka berangkat meninggalkan benua Australia dan mulai masuk ke negeri Indonesia. Begitu sampai di perairan Lembata, Flores, Timor, NTT, mereka kemudian ditikam sama orang-orang yang ada di Flores, NTT. Mereka kemudian dipotong-potong dan dibunuh. Tapi buat paus, mereka berpikir seandainya aku tetap tinggal di Australia, aku akan mati karena kedinginan. Lebih baik aku sekarang ini migrasi ke daerah Indonesia agar kami jangan punah. Saya masih bersyukur dengan adanya buaya, dengan adanya lion, dengan adanya predator yang lain, dengan adanya ikan-ikan sekarang ini. Mereka adalah binatang-binatang yang bisa beradaptasi. Kalau mereka gak bisa beradaptasi seperti dinosaurus sudah punah. Saya beritahu sama saudara, kalau hewan aja bisa berpikir untuk menyelamatkan diri, kenapa kita gak berpikir juga ke depan? Untuk menyelamatkan diri saudara, untuk segera berubah, jangan dalam keadaan yang sama. Mari kita lihat kisah daripada Natal, Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah Yusuf, ambillah anak itu, yaitu Yesus beserta dengan ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Pada saat itu juga diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Saya ceritakan dulu kronologisnya, di mana ketika Yesus baru lahir di Bethlehem, baru saja Maria nyampe dari Nazaret perjalanan 120 kilo sampai dengan Bethlehem. Begitu sampai di Bethlehem, karena semua rumah penginapan penuh, rumah sakit tidak ada lagi, akhirnya Yesus dilahirkan di kandang domba. Baru Yesus lahir, baru kemudian baru saja menghela nafas di usia kira-kira 1 tahun 2 tahun. Yesus datang orang Majus dari timur, dari Persia. Mereka datang jauh-jauh sampai di Bethlehem. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Setelah mereka baru saja mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, dan kemudian mereka meninggalkan rumah keluarga kudus. Lalu keluarga kudus baru saja beres-beres dan kemudian kelelahan. Jam 1 malam, jam 1 pagi mereka baru istirahat. Baru istirahat beberapa menit, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, segera bangun pagi ini juga, saat ini juga, tinggalkan Bethlehem, sebab Herodes akan membunuh anak ini. Dalam hati saya, oh my God, Tuhan kalau ngomong ngerti dulu dong. Kita kan baru tidur, cucian di wastafel masih belum beres. Itu kopi teh barusan dari orang-orang Majus, ini suruh kita berangkat. Berpikir jernih dong. Kita kan lelah, apalagi kita berangkat dan sendirian, bawa baby, bawa ibunya lagi. Perjalanan dari Bethlehem ke Mesir 500 kilo, butuh 2 minggu dengan onta, dengan keledai.
Make sense dulu, ini musim dingin. Kita bisa kedinginan karena winter. Kita bisa kepanasan mungkin karena matahari. Make sense. Tapi Tuhan berkata, segera berangkat. Tidak ada rasa nyaman. Kalau kamu mau tetap tinggal dalam kenyamanan, Herodes pagi nanti datang dan membunuh anakmu. Yang saya senang daripada Yusuf, dia bangun saat itu juga. Walaupun dalam keadaan lelah dan capek. Dan kemudian dia packing barang. Dia bawa anak itu dan ibunya dan berangkat ke Mesir. Seandainya waktu itu Yusuf tidak mau dengarkan nasihat Tuhan untuk segera berangkat, meninggalkan rasa nyaman di Bethlehem dan tetap tinggal di Bethlehem. Pada pagi hari dia berpikir, nanti dulu aja Tuhan. Kita minum kopi dulu, kita istirahat dulu sebentar. Nanti dulu Tuhan, kita mau makan dulu sebentar sarapan. Saya beritahu, kalau Yusuf menunda untuk berangkat di tengah malam itu juga, Herodes datang dan membunuh anak itu. Saya bersyukur sama Yusuf yang mau diusik rasa nyamannya untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi menyingkir sesuai dengan firman Tuhan. Bapak ibu saudara, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Charles Darwin, seorang tokoh evolusi, berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi. Siapa yang menyangka long neck, T-Rex, dinosaurus, mereka semua punah pada pernah diselamatkan sama Nabi Nuh. Tapi hari ini punah. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Jangan sampai kita bisa beradaptasi musim dingin pakai jaket, musim panas kita pakai celana pendek. Bukan itu. Artinya kalau lingkunganmu tidak lagi bersahabat, kamu berubah. Kamu yang upgrade diri. Mungkin Anda berkata, Pak, kami gaptek. Saya kasih tahu, dunia akan terus maju di dalam pengetahuan, di dalam teknologi. Kalau Anda nggak belajar teknologi sekarang, kalau Anda nggak belajar menggunakan smartphone sekarang, maka mulai terjadi jeda, mulai terjadi gap antara kamu dengan anakmu dan cucumu nanti. Waktu anakmu dan cucumu ngomong tentang Instagram, kamu gak mengerti. Waktu anakmu dan cucumu bicara soal TikTok, kamu gak mengerti. Waktu anak dan cucumu bicara tentang selfie, kamu gak mengerti. Mulai ada gap. Mau gak mau, sebagai orang tua, kita harus belajar menggunakan smartphone. Anda berkata, Pak, saya gak mau divaksin. Oke. Tahukah saudara, untuk menyelamatkan dunia ini daripada virus corona, either kamu kena COVID supaya meningkatkan antibodi, atau kamu divaksin. Saya gak mau vaksin. Oke deh, oke. Tapi saya beritahu, kamu tidak akan bisa keliling Indonesia dan keliling dunia kalau kamu tidak divaksin. Sebab waktu kamu check-in di bandara, kamu akan ditanyakan sertifikat vaksin. Omong kosong kita mau keliling dunia, omong kosong kita mau jadi berkat buat dunia, kalau kita nggak mau beradaptasi. Jika bisnismu dan kerjaanmu tidak lagi jalan, saatnya Anda melakukan sebuah inovasi. Sebuah perubahan. Jangan lagi masih zaman jadul, old school. Kita mulai waktunya untuk bisa go to e-commerce. Saya ingat waktu kita Tangan Pengharapan sebelum pandemik masih jual merchandise semua by onsite. Begitu pandemik, kemudian kita coba jual secara online karena gak punya pengalaman, berdarah-darah, gak jalan. Kemudian apa yang dilakukan sama kami? Apakah kami komplain sama pandemik karena membuat kami tidak bisa menjual merchandise untuk memberi makanan pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia? No. Pandemik boleh menghantam kami, tapi kami harus bisa berubah. Lalu kami mulai berdoa, dan Tuhan menunjukkan, kenapa kamu gak minta tolong? Jangan merasa sombong. Walaupun kamu rohani, walaupun mungkin kamu lebih dewasa, kamu bisa minta tolong sama anak-anakmu yang di komsel, anak-anakmu mungkin yang ada di gereja yang melayani, untuk bisa
Minta tolong mereka untuk bantu jual secara e-commerce. Kemudian saya mulai minta tolong sama seorang anak rohani kami yang lebih muda, lebih kecil usianya. Dan kemudian ketika kami minta tolong, kemudian saya bilang, bisakah kamu bisa tolong untuk bisa jualan di e-commerce, karena kami gak bisa jual di kami punya online gak bagus. Kemudian dia lihat, dia langsung tuding, kamu gak bisa begini dong Pak Jojo, kamu gak bisa begitu. Ya ampun, ini anak kurang ajar. Tapi saya harus dengan rendah hati untuk mau dibimbing sama dia. Mau ditegur, hei Bapak Ibu, hikmat itu ada di mana-mana. Kita gak usah takut dengan namanya solusi dan hikmat. Hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Hikmat ada dalam gereja. Hikmat ada dalam komunitas Samsel. Hikmat ada di TikTok. Hikmat ada di webinar. Hikmat ada di Google. Hikmat ada di pemimpinmu. Hikmat ada di orang tuamu. Hikmat ada di orang-orang mendahuluimu. Yang kita perlu lakukan dengan rendah hati, belajar dan terbuka untuk minta koreksi dan input. Kalau kamu gak lakukan perubahan di bisnismu yang mulai terus mengalami degradasi dalam omset, dalam penjualan, maka kamu akan punah. Siapa yang menyangka Nyonya Menir udah berdiri 100 tahun lamanya, sekarang capek berdiri. Mungkin Anda berkata, Pak, sekarang zamannya orang gak lagi minum jamu. Siapa bilang orang pintar minum? Masa bayangkan setiap kali saya mau pergi ke luar negeri, teman-teman luar negeri titip, itu dia. Karena saya tidak sponsori dia, saya gak bisa sebutkan. Kami tiap hari Kamis selalu melakukan evaluasi dari setiap jam-jam ibadah kami. Apa yang kurang? Apa yang kemarin bikin kesalahan? Kami berupaya untuk tidak melakukan yang sama lagi. Tiap minggu kami harus upgrade demi upgrade. Kalau Anda bisa sekarang ini dilayani maksud saya, dengan baik di gereja. Dari mulai penyambutan di depan, dari mulai dekorasi di depan, kemudian sampai di ruangan ini, sampai di depan saudaraku, di belakang. Kami ini beranjak dari nol, dari yang tidak mengerti tentang pelayanan di gereja. Hanya baru 4 bulan ini kami belajar bagaimana cara serving yang baik. Kalau Anda bisa merasakan kok seperti excellence, kok seperti orang udah terbiasa sekali memimpin sebuah gereja. Kami tiap minggu melakukan sebuah evaluasi. Kami terima feedback dari jemaat dan sebagainya. Kami terus mengolah, bahkan setiap tema bulanan yang kami angkat. Kami juga menerima feedback dari anggota-anggota komsel. Karena kami gak mau tenggelam, kami gak mau punah. Kami mau gereja ini bisa do the best kepada jemaat yang hadir. Juga termasuk khotbah-khotbah dari Henny, dari saya, bahkan dari setiap mereka melayani kami di feedback. Jangan lihat kemenangan orang hari ini, tapi lihat perjuangannya. Dia beradaptasi di masa lalu. Kalau keluargamu mulai merasa tidak nyaman, tidak dekat sama kamu, mulai ada gap, tidak bisa lagi bicara sama kamu, tidak bisa ngeblend lagi, tidak bisa chemistry sama kamu, antara kamu sama anakmu, atau kamu dengan adikmu, atau kamu dengan pasangan hidupmu, berarti ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang salah di mana kamu harus berubah. Mungkin sikapmu, mungkin perkataanmu. Mulai beradaptasi, kamu gak bisa salahkan. Kenapa kamu gak ngomong? Ya kita lah yang harus buka percakapan dulu. Jangan sampai meja hijau membuat kamu akhirnya mau berubah, menyadari akan perbuatanmu yang melukai mereka terus. Kalau kamu gak pernah punya waktu sama anak-anakmu, kalau kamu gak pernah bimbing mereka di dalam Tuhan, kamu yang repot. Lebih baik sekarang ini kita bikin saat teduh, kita bikin
mesbah keluarga, sehingga menanamkan mereka firman Tuhan, sehingga menanamkan mereka untuk dalam hadirat Tuhan, sehingga mereka terjaga 24 jam 7 hari bersama dengan teman-teman. Kita yang repot untuk selalu sorot dengan CCTV anak kita, kita yang perlu tanamkan. Makanya kami gak takut lagi mengutus anak kami nanti di usia 17 tahun, 18 tahun ada di luar negeri. Kenapa kami mulai tanamkan mereka dengan firman Tuhan? Kami selalu bikin mesbah keluarga, karena itu yang menjaga mereka. Kalau kamu sebagai orang tua cuma bisa menafkahi, tapi gak pernah bisa mendoakan, gak pernah bisa menanamkan firman Tuhan, hanya cuma guru sekolah minggu di gereja atau pendeta di gereja, lalu bagaimana dalam hari-harinya yang mereka lalui di sekolah, di lingkungan yang pengaruhnya sangat kuat untuk mereka ditarik kepada arus dunia. Tugas orang tua yang harus bisa beradaptasi. Jangan kita sibuk terus kerja, sibuk terus di luar, sehingga mengabaikan anak kandung kita sendiri untuk kita didik. Kenapa di tradisi Yahudi, rata-rata satu keluarga Yahudi itu secara de facto, satu keluarga paling tidak satu anak lulusan S3. Tapi pada kenyataannya, setiap keluarga-keluarga Yahudi, satu keluarga, anak-anak yang rata-rata S3. Paling 75% S3, 20% tidak S3. Kenapa? Karena fungsi orang tua itu semua merangkap. Kalau di Indonesia yang pengasuh suster pembantu, yang penyedia orang tua, yang mengajar guru di sekolah. Tapi kalau di Israel, di Yahudi enggak. Orang tua sebagai penyedia, orang tua sebagai pengasuh, orang tua sebagai pengajar. Karena waktunya di mana orang tua lebih banyak bersama anak-anak, no wonder hasil lebih maksimal daripada orang lain yang mendidiknya. Kita mengharapkan anak kita cerdas, anak kita pintar, berprestasi, dapat nilai yang terbaik. Tapi orang tua tidak mau ambil andil lebih banyak. Jangan salahkan Tuhan kalau keadaan rumah tangga ekonomi kita lebih buruk. Karena kita hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari perbuatan kita di masa lalu. Jadi kalau besok minggu depan kita gak mau bercerai, kita gak mau mengalami kerugian lebih besar lagi, lakukan pencegahan, yaitu dengan berubah dan beradaptasi. Yang kedua, tujuan beradaptasi, membuat kita belajar hal yang baru. Justru kita belajar banyak hal ketika berada di tempat yang baru. Kalau kamu masih berada di tempat yang sama, tempat yang lama, kamu jadi gak belajar banyak. Waktu kemarin kami diundang ke Amerika, selama ini kami gak pernah ke Amerika. Kami selalu ada di negara seperti Australia, Asia, di Eropa. Tapi waktu di Amerika semua berbeda. Kilometer berubah jadi miles. Suhu Celsius berubah jadi Fahrenheit. Biasa saya jadi penumpang duduk di sebelah kiri, kali ini harus duduk di sebelah kanan. Berkali-kali saya mau masuk di sebelah kanan, sebelah kiri berkali-kali. Karena kan biasa sebagai penumpang duduk di sebelah kiri. Tapi di sana salah Pak, di sebelah. Oh iya betul juga. Kalau saya mau tinggal di negara itu, saya harus belajar keras. Yang berubah total dari Indonesia dan Australia. Sama hal dengan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian, dia perlu dikeluarkan dulu dari tanah perbudakan dan berada di padang gurun. Karena di padang gurun ternyata sedang melatih tangan bangsa Israel untuk bertempur. Kenapa? Karena 400 tahun mereka biasa peternak, biasa petani, biasa pegang cangkul, biasa pegang domba, biasa pegang sapi. Dan sedangkan di tanah perjanjian banyak musuh-musuh yang kuat, mereka-mereka yang besar-besar. Dan ternyata di padang gurun adalah masa transisi untuk mereka beradaptasi, dilatih tangannya untuk bertempur. Sehingga dari peternak menjadi petempur, dari petani menjadi petempur. Dan ketika mereka masuk ke dalam perjanjian, karena udah dilatih selama 40 tahun tangannya untuk bertempur, mereka terbiasa.
Tidak lagi melihat musuhnya sesuatu yang puas, sesuatu yang ganas, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Udah terbiasa 40 tahun mereka bertempur. Makanya kenapa sampai hari ini Israel kalau bertempur gak pernah kalah? Karena punya pengalaman berperang lebih dari 4.000 tahun. Jam terbang membuat kamu jadi tajam. Justru membuat kamu belajar hal yang baru. Matius pasal 2 ayat 15. Dan tinggallah di sana keluarga kudus. Berarti tinggallah di Mesir keluarga kudus itu hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saya tahu mereka gak pernah berada di Mesir, mereka biasa berada di Israel, tanah perjanjian. Ketika mereka ada di Mesir, mereka harus cari tempat yang nyaman dan aman karena Mesir banyak orang jahat yang tidak bertuhan. Keluarga kudus begitu sampai di Mesir, mereka harus cari tempat yang banyak air. Makanya kalau Anda pergi ke tanah perjanjian ke Holy Land, Anda akan pergi ke Mesir dan Anda akan menemukan di mana tempat keluarga kudus. Di situ ada sumur tempat mereka minum. Karena di Mesir 75% ada gurun pasir, mereka harus cari tempat di mana mereka banyak air. Mereka juga perlu belajar tulisan piktograf Mesir, yang dimana mereka gak pernah tahu sebelumnya, untuk bisa mereka tinggal. Kalau mereka berkata keluarga kudus sudah sampai di Mesir 1 tahun 2 tahun dan berkata aku mau pulang kembali ke tanah perjanjian, aku gak betah di Mesir, aku gak nyaman di Mesir, aku gak punya keluarga di Mesir, aku gak bisa tinggal tenang di Mesir, aku lebih baik kembali ke tanah perjanjian. Saya beritahu, kalau dalam 2 tahun keluarga kudus tidak nyaman tinggal di Mesir, kembali lagi ke Israel, maka Herodes masih hidup akan membunuh anak itu. Tapi saya bersyukur bahwa keluarga kudus belajar di Mesir, tinggal di Mesir, untuk beradaptasi di Mesir sampai 4 tahun. Sampai Tuhan memberitahu, setelah Herodes mati baru kamu kembali ke Israel. Dari sini kita bisa melihat bahwa keluarga kudus pun untuk bisa menyelamatkan anaknya harus sabar, belajar di tempat yang baru. Tempat yang baru membuat kita excellent, membuat kita belajar hal baru. Saya ingat sekali waktu saya main basket selama 6 tahun. Saya selalu menggunakan tangan kanan. Tapi waktu tangan kanan saya cedera karena jatuh. Gak bisa gunakan lagi tangan kanan. Saya harus bisa beradaptasi kalau saya masih mau main basket. Mau gak mau, suka gak suka, saya harus melatih tangan kiri saya untuk dribble bola. Mengalami kemunduran jauh. Dari tadi bagus main jadi ambruk karena harus melatih dari nol lagi tangan kiri saya. Karena tangan kanan cedera. Tapi dengan saya latihan, dengan saya beradaptasi, dengan kesulitan yang saya hadapi, saya terus latihan dribble bola. Akibatnya saya bisa main dengan tangan kiri. Begitu tangan kanan saya sembuh, saya bisa main dengan tangan kiri kanan. Kadang-kadang kesulitan untuk membuat Anda bisa lebih berkembang, lebih maju. Ketahuilah ketika Daud yang tadinya adalah tangan kanan Saul, dihargai sama Saul, diangkat jadi menantu Saul, memiliki warisan dari keluarga kerajaan Saul. Tiba-tiba Saul iri hati sama Daud. Karena perempuan-perempuan dan wanita-wanita di sana berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Iri hatilah Saul. Maka Saul berusaha untuk membunuh Daud. Daud keluar dari istana Saul, mengembara dan lari, terus dikejar sama Saul. Tapi Daud terus lari, bersembunyi di daerah gua, di tempat Engedi, karena di situ ada mata air. Dia tinggal di sana bertahun-tahun. Begitu Saul samperin, masuk dalam gua itu, Saul buang hazard. Di situ Daud punya kesempatan untuk bunuh dan tikam Saul dari belakang. Dan kemudian pegawai-pegawai Daud berkata, ini waktunya bahwa Tuhan telah menyerahkan Saul untuk kamu. Dan waktunya kamu untuk memerintah sebagai bangsa Israel, pemimpin Israel. Bunuh dan tikam tuanmu Saul. Tapi kemudian Daud berkata, no,
Biar gimana pun dia mertua saya. Dia pemimpin saya. Dia orang yang diurapi pada waktu itu. Setelah Saul habis buang hasad, kemudian keluar Daud berteriak, ayahku Saul, bapakku Saul. Ketahuilah aku punya kesempatan untuk bunuh kamu tadi di dalam gua. Ini bukti bahwa aku memotong puncak jubahmu. Tapi aku tidak melakukannya. Karena kamu orang yang diurapi dan mertua saya. Langsung menangis Saul karena kasih Daud. Dan berkata, memang saya yang jahat sama kamu. Saya yang cemburu dan iri sama kamu. Kiranya engkau boleh mengampuni aku, anakku Daud. Dan berkata, aku mengampuni bapakku. Sejak hari itulah pertemuan terakhir Daud dengan Saul. Saul pergi dan kemudian dibunuh sama orang Filistin. Untung Daud sudah menunjukkan perdamaian. Dan di tempat itulah Daud seringkali menulis lagu-lagu yang indah. Sampai hari ini mungkin kita sering nyanyikan Mazmur 57:6, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Mazmur 62:2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Hanya dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 63:3, sebab hanya kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku akan memegahkanmu. Daud kalau enggak, dia beradaptasi hanya cuma tinggal di istana. Mungkin dia enggak pernah bisa menulis lagu-lagu indah. Tapi karena tekanan dan penganiayaan, membuat dia bisa menulis lagu-lagu indah. Ketahuilah adaptasi membuat kita belajar hal yang baru. Yang terakhir ketiga, tujuan dan manfaat beradaptasi untuk menggenapi rencana Allah. Matius 2 ayat 19, 20 dan 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya. Dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang Nazaret. Ketika keluarga kudus, Yusuf, Maria dan Yesus sudah nyaman tinggal di Mesir. Sudah mulai beradaptasi tinggal di Mesir 4 tahun. Dia udah mulai berdagang dan bisnisnya laku. Malaikat Tuhan menambahkan diri lagi kepada Yusuf. Yusuf, now is the time to leave Egypt. Meninggalkan Mesir dan kembalilah ke Nazaret. Karena mereka yang mau membunuh anakmu sudah mati. Bayangkan, Tuhan, aku udah nyaman tinggal di Mesir. Aku udah comfortable. Sekarang kamu musik lagi rasa nyaman saya. Harus pergi lagi ke Nazaret. Ini lebih jauh dari Bethlehem ke Mesir. Sudah tahu Bethlehem Mesir 500 kilo. Nazaret Bethlehem itu 120 kilo. Jadi dia harus jalan tempuh lagi 620 kilo dari Mesir ke Nazaret. Saya kadang-kadang merasa, Tuhan, kenapa ya? Baru nyaman. Saya pelayanan keliling bersama istri sejak tahun 2006 sampai tahun 2020. Jadwal kami penuh keliling. Kami gak kekurangan. Tapi pandemik menghantam Indonesia dan dunia. Merusak pekerjaan kami. Membuat kami jobless. Saya belajar untuk tidak komplain sama Tuhan. Kenapa? Bagi istri saya sebagai wanita, it's okay lah Jo. Tapi saya sebagai pemimpin keluarga yang menafkahi, it's not okay. Gimana saya mau menafkahi kamu, anak-anak, sekolahkan. Gimana saya bisa meneruskan yayasan taman harapan? Kami perlu beradaptasi. Dan kemudian kita mulai bikin pelayanan online. Lewat YouTube. Pelayanan komsel online lewat Zoom. Lewat IG Live.
Kemudian berkembanglah. Dari mulai 1 komsel berkembang jadi 10, 15 komsel, 20 komsel, 50 komsel. Dan kemudian sampai 70 komsel. Pandemik udah mulai berakhir. Gereja-gereja sudah pada buka. Jemaat komsel kami yang 400 tinggal di Jabotabek, Jakarta berkata, kami pengen ibadah onsite Pak Jojo dan Ibu Heni. Kami gak punya pengalaman mengembalakan gereja. Kemudian kami baru rasa nyaman di online. Bayangkan kami di online bisa kemana-mana. Kami gak mesti harus tinggal di tempat. Tapi begitu Tuhan menyuruh kami untuk bikin ibadah onsite karena jemaat 400 ini minta, ayo Pak, ayo Ibu, kami ingin beribadah onsite. Aduh Tuhan, baru nyaman di online. Tapi sekali lagi menjawab kebutuhan, kita mulai bikin ibadah onsite. Begitu bikin ibadah onsite, kami boleh melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mau bercerai, tidak jadi bercerai. Karena mereka bisa tangani di gereja. Ada begitu banyak orang-orang yang rindu melayani akhirnya bisa diakomodir di tempat ini untuk bisa melayani. Baru kami mengerti tujuan Tuhan merusak kami dari seorang penginjil keliling. Kemudian menjadi gembala di online. Udah nyaman 2 tahun di gembala online, dirusak lagi. Sekarang untuk mengembalakan sebuah gereja onsite. Dan begitu kami udah pelayanan gereja onsite, setiap bulan kami ada keluar, mulai dikomplain sama pengerja, Pak, tuh yang keluar-keluar tuh. Kita jemaat juga butuh kamu. Kita belajar lagi menyesuaikan diri dari seorang yang bisa keliling. Bayangkan kami sebelum tahun 2020 terbang 180 kali dalam 1 tahun. Disuruh diam, gak gerak. Ini gatel semua saudara. Tapi belajar beradaptasi untuk menggenapi rencana Allah. Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, udah, saya perlu belajar dari kamu. Karena istri saya betul-betul komitmen tidak khotbah di tempat lain. Dia komitmen spend, invest buat jemaat, buat saudara. Contoh, nanti malam kami pergi ke Turki. Bersama dengan beberapa peserta. Kemudian saya bilang, Henny, minggu depan jemaat butuh kamu. Kamu pulang ke Indonesia. Saya melanjutkan membawa grup di sana. So tahu waktu itu posisi nanti Jumat, itu kami sedang ada di Antalya. Antalya itu persis di atasnya Siprus. Tempat Santo Nicholas atau Santa Claus lahir di sana. Saya kemudian berangkatkan dia pulang. Terbang dari Antalya sekitar 1,5 jam ke Istanbul. Istanbul terbang Jumat malam sampai di Jakarta jam 6 sore. Hanya untuk bisa melayani saudara minggu depan 3 kebaktian. Wow. Belajar beradaptasi. Kalau kami bisa invest habis-habisan buat saudara. Saya rindu setiap saudara juga bisa mulai beradaptasi. Kalau saudara mulai merasa nyaman untuk ibadah di tempat ini, ambil komitmen untuk stay di tempat ini. Kalau saudara berasa bahwa saya mau bertumbuh lebih lanjut lagi dalam sebuah komsel, ayo terlibat dalam sebuah komsel. Kalau saudara merasa bahwa saya ingin melayani Tuhan, ayo beri dirimu melayani Tuhan. Waktunya untuk kita beradaptasi, untuk bertumbuh lebih dalam, mengambil sebuah komitmen. Dan saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberkati. Semua mereka yang melayani, mereka semua komitmen, hidupnya lebih terjaga. Ekonomi jauh lebih baik. Kenapa? Ada yang ngingetin, ada yang doakan, yang support, ada topang. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.